dan yang 18/0054. Nah, di sini kita akan membedah mengenai beberapa masalah waris. Nah, terkait masalah waris ini kita ada 5 soal. Sebelum kita lanjut kerana 5 soal itu, maka kita lebih baiknya mengetahui apa sih itu hukum waris. Nah, hukum waris itu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengetahui berapa bagian-bagian daripada orang yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia. Nah, dalam pembagian ini kita telah mengenal bahwasanya ada 2 orang atau 2 golongan yang berhak untuk memperoleh warisan. Yang pertama itu adalah zawil furud dan yang kedua adalah zawil arham. Di mana zawil furud ini adalah ada 25 anggota yang berhak menerima harta warisan dan bagian-bagiannya sudah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran. Kemudian kalau zawil arham ini adalah seorang yang berhak memperoleh harta warisan, namun bagian-bagiannya itu tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran gitu. Nah, dalam pembagian ini harta warisan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada 1/3, 1/2, 1/6, 1/4, 1/8, dan 2/3. Nah, untuk mengetahui pembagiannya supaya lebih mudah, maka kita langsung praktek dalam soal ini. Yang pertama yaitu Mahmud meninggal, hartanya 500.000 dan ahli warisnya itu ada anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri, dan paman kandung. Nah, untuk penyelesaiannya kita fokus ke sini dulu. Yang bagiannya sudah pasti, yaitu ibu. Ibu ini karena yang meninggal ini meninggalkan anak keturunan, jadi bagiannya ibu adalah 1/6. Jika yang meninggal tidak meninggalkan anak keturunan maupun saudara, maka bagiannya ibu ini bukan 1/6 tapi 1/3. Kemudian istri, karena yang meninggal ini suaminya mempunyai anak, maka bagiannya dari istri ini adalah 1/8. Jika yang meninggal suaminya ini tidak mempunyai anak, maka bagiannya beda lagi, bukan 1/8 namun 1/4. Kemudian paman kandung. Paman kandung di sini posisinya itu terhalangi karena adanya anak laki-laki. Jadi posisi paman kandung ini adalah mahjub dikarenakan adanya anak laki-laki. Nah, terus anak laki-laki sama anak perempuan ini bagiannya apa? Lah, kalau anak perempuan ini sendiri kan bagiannya 1/2. Namun di sini ada anak laki-laki, jadi anak perempuan ini mendapatkan asobah bersamaan dengan anak laki-laki. Yang mana kalau anak laki-laki ini adalah asobah bin nafsi, tapi kalau anak perempuan yaitu asobah bil ghair. Kemudian langkah yang selanjutnya kita menentukan asal masalahnya terlebih dahulu. Asal masalah ini kita peroleh dari KPK, yaitu pengambilan nilai terkecil yang habis dibagi 8 dan habis dibagi 6. Nah, kalau kita pakai 6 sebagai asal masalah kan nggak mungkin, karena 6 nggak habis dibagi 8. Kita pakai 8 juga nggak mungkin, karena 8 nggak habis dibagi 6. Kemudian kita pakai 12, memang 12 habis dibagi 6, tapi nggak habis dibagi 8. Jadi di sini asal masalahnya kita pakai 24, karena 24 habis dibagi 6 dan habis dibagi 8. Jadi gini, 24 dibagi 6 sama dengan 4, 4 kali 1 sama dengan 4/24. Jadi posisi asal masalah ini nanti digunakan sebagai penyebutnya. Kemudian kalau 1/8, 24 dibagi 8 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3/24. Sudah, ini nanti kita kalikan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, si Mahmud ini. Jadi 4 dikalikan 500.000 dibagi 24 sama dengan 83,333. Nah, ini kita bulatkan saja. Ibu sama dengan 83.300. Kemudian istri. Nah, istri 3 kali 500.000 dibagi 24, 3 kali 500.000 bagi 24 sama dengan 62.500. Kemudian cara kita mengetahui bagian dari asobah ini gimana? Yaitu ini kita jumlahkan terlebih dahulu, tambah 62.500 tambah 83.300 sama dengan 145.800.
kita kurangi dengan harta yang ditinggalkan pewaris. Jadi 500.000 dikurangi 145.800. Hasilnya 354.200. Nah, karena di sini dalam pembagian asoba yang seperti ini, maka kita tidak boleh melupakan kaidah daripada hukum mawaris itu sendiri, yaitu dimana kalau ada anak laki-laki atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka bagian dari laki-laki ini adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan ini. Karena kenapa? Karena menurut pembagian ini, seorang laki-laki berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dikarenakan tugas dari laki-laki itu lebih berat daripada seorang perempuan. Jadi dia berhak untuk mendapatkan 2 pikul. Nah, berarti kalau gini kan kita ketahui bahwasanya ahli warisnya ada. Ini kan dihitung 2, ini dihitung 1. Jadi ini langsung saja kita bagikan 3 gitu. 354.200 dibagi 3 sama dengan 118.100 rupiah. Jadi ini kita ketahui anak perempuan kan bagiannya 1. Jadi langsung kita tulis saja 118.100. Kemudian anak laki-laki 2 kali 118.100, karena dia berhak mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. Jadi 2 kali 118.100 sama dengan 236.200. Lah, untuk mengetahuinya apakah di sini ada kelebihan atau kekurangan harta, maka kita jumlah saja terlebih dahulu guna memastikan. Jika nanti ada kelebihan kan mau dikemanakan gitu, kita bisa menghitungnya lebih lanjut. Kemudian kita hitung 83.300 ditambah 62.500 ditambah 118.100 ditambah 236.200 sama dengan 500.100 rupiah. Nah, di sini kok ada kelebihan 100 rupiah. Jadi 100 rupiah ini kita biarkan karena kenapa? Karena di sini itu penyebabnya kan tadi ada di sini 83,3333 kita bulatkan. Jadi kan nggak mungkin juga seorang ahli waris bertengkar karena hanya adanya 100 rupiah ini dipermasalahkan sampai bertengkar gitu. Nah, permasalahan yang kedua yakni di sini Husna meninggal, hartanya 700.000 dan ahli warisnya itu ada suami, ayah, ibu, kakek dari ayah. Nah, untuk penentuannya suami kita lihat dulu. Di sini ada nggak keturunan dari si mayit ini? Kalau nggak ada, berarti bagian daripada suami itu 1/2, karena suami ini merupakan ahli waris yang bagiannya itu sudah tetap gitu loh. Kemudian ayah di sini kita lihat ada nggak keturunan si mayit. Kalau nggak ada, di sini ayah itu langsung mendapatkan asobah. Kemudian ibu di sini kalau tidak ada keturunan ahli waris, keturunan si mayit sama tidak ada saudara, maka si ibu ini mendapatkan bagian 1/3. Kemudian kakek dari ayah ini terhalangi mahjub karena ada ayah kan di sini. Jadi kakek dari ayah ini mahjub. Kemudian langkah yang selanjutnya sama, kita menentukan asal masalahnya. Nah, asal masalah kan diperoleh dari nilai terkecil yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 6. Maka ini langsung kita gunakan 6, karena 6 habis bagi 2 sama 3. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3/6. Kemudian 6 bagi 3 kali 1 sama 6 bagi 3 kan 2 kali 1 sama dengan 2/6. Langsung kita kalikan harta dari Husna ini. Nah, 3 kali 700.000 dibagi 6 sama dengan 350.000. Jadi bagiannya suami itu dapat 350.000. Kemudian bagiannya dari ibu dulu, karena ayah kan asobah, jadi kita selesaikan di akhir. Ibu itu 2 kali 700.000 dibagi 6 sama dengan
233 ini kita bulatkan langsung 300 tuh. Kemudian ayah, nah ayah bagiannya yaitu karena asobah berarti 700.000 min 350.000 ditambah 233 300 sama dengan 583 300. Nah, jadi hasilnya 700.000 min 583 300 sama dengan 116.700. Nah, di sini kan terlihat bahwasanya bagian daripada ayah itu lebih sedikit dibandingkan ibu. Maka dalam permasalahan yang demikian kita tetapkan dalam penentuannya itu yang namanya ghorowain, di mana kalau ada seorang ayah mendapatkan bagian lebih sedikit, kalau ada ahli waris di sini ada suami, ibu, ayah maupun istri, itu kan sudah pasti bagiannya ayah kan asobah. Lah, asobah di sini ayah kan laki-laki, nggak mungkin kalau ayah bagiannya lebih rendah daripada ibu. Maka oleh karena itu kita tetapkan kaidah yang namanya ghorowain. Nah, ghorowain ini digunakan untuk membagi suatu harta supaya pembagiannya itu sesuai dengan kaidah dalam ahli waris itu. Nah, cara penetapannya gimana? Ini harta warisannya kan 700.000. Nah, 700.000 dikurangi dengan harta waris dari seorang yang mendapatkan harta tetap, yakni suami ini 350.000. Jadi sisanya kan 350.000. Nah, 350.000 ini dibagi dengan bagiannya dari ibu, yakni 1/3. Nah, 350.000 dibagi 3 sama dengan 116.700. Nah, kenapa kok ini dibagi 1/3? Karena pada hakikatnya jika ada ahli waris suami, ibu, dan ayah, maka bagiannya seorang ibu ini bukan 1/3 murni, tapi 1/3 sisa. Sisa dari mana? Sisa dari bagiannya suami. Terus bagiannya suami ini berapa? Jadi langsung kita gunakan 700.000 dikurangi 350.000 ditambah 116.700. Nah, hasilnya 350.000 ditambah 116.700 ini kan 466. 700.000 min 466.700. Jadi hasilnya tak taruh sini karena di bawah nggak muat, jadi hasilnya yaitu 233.300. Nah, dalam permasalahan setelah dihitung dengan ketentuan ghorowain, maka seorang suami tetap mendapatkan 350.000, kemudian ibu mendapatkan 116.700 dan ayah mendapatkan 233.300. Jadi bagiannya kan sudah sesuai. Ayah ini mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ibu. Nah, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yakni Hadijah meninggal. Hartanya ada 800.000 dan ahli warisnya ada seorang ayah, 3 orang anak perempuan, suami, ibu, dan saudara perempuan kandung. Nah, ayah di sini kita lihat ahli waris yang lainnya. Ada anaknya itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau anaknya perempuan, maka bagian dari seorang ayah ini adalah 1/6 plus sisa. Nah, kalaupun ada sisa, kalau nggak ada ya 1/6. Nah, 3 anak perempuan ini bagiannya adalah 2/3. Kalau hanya 1 anak perempuan maka bagiannya 1/2. Kemudian suami di sini kita lihat karena yang meninggal ini meninggalkan anak keturunan, maka bagian dari seorang suami ini yaitu 1/4. Kalau nggak ada anak baru bagian suami 1/2. Kemudian ibu, karena di sini yang meninggal mempunyai keturunan dan mempunyai saudara juga, maka ibu ini mendapatkan bagian 1/6.
Nah, saudara perempuan kandung ini posisinya yaitu sebagai asobah. Karena apa? Karena di sini kan ada anak perempuan. Nah, anak perempuan ini yang menjadikan saudara perempuan kandung ini sebagai penerima harta warisan sisa. Nah, langkah yang selanjutnya sama, kita menentukan asal masalahnya. Asal masalah ini kita peroleh dari KPK atau pengambilan nilai terkecil yang habis dibagi 6, habis dibagi 3, dan habis dibagi 4. Nah, kira-kira berapa? Ini nilai terkecilnya kita ambil 12. Karena 12 di sini habis dibagi 6, 12 bagi 6 kali 1, 12 bagi 6 kan 2, kali 1 sama dengan 2/12. Kemudian 12 bagi 3, 12 bagi 3 4, 4 kali 2 sama dengan 8/12. Kemudian 12 bagi 4 itu kan 3, 3 kali 1 sama dengan 3/12. Terus 12 bagi 6 itu kan 2 sama 2, berarti 2/12. Sudah, ini tinggal dikalikan harta peninggalan dari si Hadijah. 2 kali 800.000 dibagi 12 sama dengan ayah. Ini bagiannya, karena di sini tulisan 133,333, maka kita bulatkan 133.300. Kemudian 3 anak perempuan, bagiannya adalah 8 kali 800.000 dibagi 12 sama dengan 533.333. Kita tulis 533.300 juga. Kemudian suami, 3 kali 800.000 dibagi 12 sama dengan 200.000 rupiah. Terus ibu, 2 kali 800.000 dibagi 12 sama dengan 133.300. Nah, saudara perempuan kandung ini kan asobah, jadi ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 133.300 ditambah 533.300 ditambah 200.000 ditambah 133.300 sama dengan 999.900 rupiah. Nah, di sini kan tidak ada sisa dan hartanya pun juga kurang. Karena dalam permasalahan ini itu hartanya kurang, maka dalam penetapan aul caranya adalah langkah pertama kita ketahui asal masalahnya dulu. Nah, cara mengetahui asal masalah itu beda dengan penghitungan yang biasa. Kalau penghitungan biasa kan kita gunakan KPK, tapi kalau dalam hal ini asal masalahnya kita gunakan 2 ditambahkan 8 10 tambah 3 13 tambahkan 2 15. Nah, 15 ini yang nantinya kita jadikan sebagai penyebut. Jadi ini langsung kita ganti. Kita ganti 15, 15, 15, 15. Nah, jadinya 2 kali 800.000 dibagi 15 sama dengan 106,6666. Kita bulatkan ayah, bagiannya yaitu 106.700. Kemudian 3 anak perempuan, bagiannya adalah 8 kali 800.000 dibagi 15 sama dengan 426,66. Kita bulatkan juga 426.700. Kemudian 3 kali 800.000 dibagi 15 sama dengan bagiannya suami itu 160.000. Terus yang keempat itu bagiannya ibu. 2 kali 800.000 dibagi 15 sama dengan 106.700.
kita jumlahkan ini dulu supaya nanti kita tahu ada nggak harta sisa yang akan dibagikan kepada saudara perempuan dan ayah ini, karena kan ayah kan bagiannya 1/6 plus sisa jika ada sisa. Nah, maka kita jumlahkan 106.700 ditambah 426.700 ditambah 160.000 ditambah 106.700 sama dengan 800.100 rupiah. Nah, di sini kan harta warisannya sudah fresh 800.000, malah lebih 100 rupiah. Nah, 100 rupiah ini nggak perlu dipermasalahkan karena memang kan sama dengan yang permasalahan tadi, itu karena adanya pembulatan di beberapa nilai seperti di sini, sini sama sini kan. Jadi nggak mungkin juga ahli warisnya bertengkar karena hanya karena 100 rupiah. Kemudian terus bagiannya saudara perempuan dengan ayah yang tadinya bersisa ini gimana? Nah, saudara perempuan kandung yang asoba yang bagiannya mendapatkan sisa, karena memang di harta warisnya tidak ada sisa, maka di sini saudara perempuan kandung ini harus menerima dengan lapang dada karena dia tidak memperoleh bagian apapun. Kemudian ayah juga bagiannya cukup 106.700 karena memang di harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, yakni Hadijah, itu tidak ada sisa juga. Latihan permasalahan tentang warisan selanjutnya yaitu Rizal meninggal, hartanya 750.000. Ahli warisnya ada ibu, anak perempuan, nenek dari ayah. Nah, dalam penentuannya, pembagiannya, kita lihat terlebih dahulu yang pertama ibu. Ibu ini apakah di bawahnya itu ada anak ataupun tidak, ada saudara ataupun tidak. Nah, di sini kan ada anak, maka secara otomatis bagian dari ibu ini adalah 1/6. Kemudian anak perempuan. Nah, anak perempuan ini kita lihat ada 1 ataupun 2. Kalau di sini ada 1, berarti bagiannya 1/2. Jika memang ini ada 2 anak perempuan atau lebih, maka bagiannya 2/3. Kemudian nenek dari ayah. Nah, nenek dari ayah ini kita lihat kan di atasnya sudah jelas ada ibu, maka secara otomatis bagian dari nenek ini terhalangi karena adanya ibu. Jadinya nenek ini tidak dapat ahli waris tidak dapat bagian warisan apapun dari Rizal ini. Kemudian kita cari asal masalahnya. Asal masalah dari ini yaitu 6. Karena kenapa? Karena 6, ini 6 bagi 6 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1/6. Kemudian 6 bagi 2, itu kan 3, 3 kali 1 sama dengan 3/6. Langsung ini kita kalikan hartanya si Rizal ini. Nah, bagiannya dari ibu yaitu 1 kali 750.000 dibagi 6 sama dengan 125.000. Kemudian bagiannya anak perempuan sama dengan 3 kali 750.000 dibagi 6 sama dengan 375.000. Nah, ini kita jumlah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah jumlahnya itu pas atau kurang atau bahkan lebih gitu. Jadi sama dengan hasilnya ini kan masih 500.000. Maka dari itu ini kan sudah jelas bahwasanya harta warisan yang ditinggalkan oleh Rizal setelah dibagi-bagi sesuai dengan pembagian zawil furud sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, ternyata masih 500.000. Jadi terdapat kelebihan harta sebesar 250.000. Oleh karena itu, maka di sini kita menggunakan cara yang namanya rod untuk menentukan kelebihan harta itu mau dikemanakan. Nah, dalam ketentuan rod ini, asal masalah yang kita gunakan otomatis kita tidak menggunakan asal masalah ini, yakni kita menggunakan asal masalah dari penjumlahan pembilangnya, yang mana 1 tambah 3 berarti kan 4 lah, otomatis asal masalah yang kita gunakan adalah 4. Langsung kita hitung. Di sini ibu sama anak perempuan kan bagiannya taruh sini. Nah, ibu berarti 1 kali 750.000 dibagi 4 sama dengan 187.500. Kemudian bagian anak perempuan 3 kali
750.000 dibagi 4 sama dengan 562.500. Lah, kita jumlah terlebih dahulu. 187.500 ditambah 562.500 sama dengan 750.000. Nah, ini hartanya kan sudah pas. Kemudian dalam perhitungan ROT ini ada dua hal yang perlu kita ingat, bahwasanya tidak akan terjadi perhitungan ROT jika ahli waris yang ditinggalkan oleh mayit itu ada salah satu yang mendapatkan bagian asobah. Jika memang ada kelebihan harta, maka secara otomatis kelebihan itu akan dimasukkan ke dalam ahli waris yang mendapatkan asobah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu perlu diingat bahwasanya suami atau istri itu tidak akan memperoleh bagian daripada harta asobah. Karena kenapa? Karena hubungan antara suami dan istri itu bukan karena hubungan keturunan, namun hubungan keduanya itu karena adanya sebab, yakni pernikahan. Dan suatu saat pernikahan itu akan bisa berakhir. Makanya dia tidak bisa mendapatkan harta asobah ini. Yang bisa mendapatkan harta asobah itu adalah orang ahli waris yang memang benar-benar dia itu hubungannya dengan si mayit karena adanya status keturunan. Permasalahan yang selanjutnya yaitu Zahra meninggal, hartanya 850.000 dan ahli warisnya di sini ada kakek dari ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas bahwasanya dalam ahli waris di sini itu bukanlah bagian daripada ahli waris yang tetap atau yang sudah pasti bisa mendapatkan warisan yang sudah tertera di dalam zawil furud sesuai dengan ketentuan pembagiannya dalam Al-Quran. Nah, di sini maka setelah kita ketahui ahli warisnya itu bukanlah bagian daripada zawil furud, kita langsung gunakan yang namanya zawil arham, di mana di situ adalah ahli warisnya bukanlah dari 25 anggota yang sudah tertera dalam zawil furud. Bagaimana cara pengerjaannya? Maka di sini kita cari nisbah yang terdekat antara ahli waris dengan si mayit yaitu Zahra ini. Nah, untuk pertama kakek dari ibu, nisbah yang terdekat dengan Zahra itu adalah ibu. Maka kita lingkari yang ibu terlebih dahulu karena ibu lebih dekat keturunannya dengan Zahra. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak perempuan, maka nisbah yang terdekat dengan Zahra itu adalah anak perempuannya. Terus yang ketiga, saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu. Nah, otomatis kan ini juga yang terdekat dengan Zahra itu ibu, maka kita lingkari. Terus kita tentukan saham yang akan diperoleh per bagian masing-masing ini sesuai dengan nisbah yang terdekat ini. Kan nisbah yang terdekat ini ketentuannya sudah ada secara jelas dalam zawil furud kan. Maka ini langsung kita tentukan ibu. Untuk ibu di sini kita lihat jika di bawahnya ada anak perempuan maka bagian dari ibu 1/6. Namun dalam permasalahan ini beda lagi karena di permasalahan nomor 1 dan nomor 3 ini sama, nisbah yang merujuk terdekat dengan Zahra adalah ibu, maka bagian daripada kakek dari ibu dan saudara perempuan dari ibu itu adalah asobah. Mengapa demikian? Karena asobah. Nah, karena apa? Karena jangan lupakan kaidah yang ada dalam mawaris, yaitu jika ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka bagiannya laki-laki ini mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Nah, jika ada satu anak, seperti contoh anak perempuan dengan anak laki-laki, maka itu kan bagiannya juga asobah, yang laki-laki asobah binafsi dan yang perempuan asobah bilghair. Maka di sini juga kan kakek ini kan laki-laki dan saudara perempuan ini kan perempuan. Kemudian sama-sama nisbahnya ke ibu, maka ini ditetapkan sebagai asobah. Kemudian bagian dari anak perempuan karena ini tunggal adalah 1/2. Lah, ini tidak perlu tentukan asal masalahnya karena di sini cuma ada satu bagian yaitu 1/2. Langsung kita tentukan pembagiannya. Cucu perempuan dari anak perempuan bagiannya adalah 1/2 kali 850.000.
hasilnya adalah Rp425.000. Ini bagian dari cucu perempuan dari anak perempuan. Kemudian bagian dari ibu, kakek dari ibu dan saudara perempuan ibu adalah, ini kakek kan 2 kali bagian dari perempuan, jadi sisanya 425.000 dibagi 3 sama dengan 425.000 dibagi 3 sama 141.666, kita bulatkan jadi 141.700. Ini bagian dari saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu. Kemudian bagian dari kakek dari ibu adalah 2 kali 425.000 sama dengan 2 kali 141.700 sama dengan 283.400 rupiah. Ini kita ganti 141.700. Kemudian kita jumlah terlebih dahulu antara bagian dari kakek dari ibu, saudara perempuan dari ibu, kemudian cucu perempuan dari ibu. 425.000 ditambah 141.700 ditambah 283.400 sama dengan 850.100 rupiah. Nah, berarti kan ini sudah tidak ada sisa ataupun lebih atau kurang kan. Nah, di sini 100 rupiah ini tidak perlu dipermasalahkan karena ini adalah hasil pembulatan daripada ini tadi kan, ini tadi 141.666 kita bulatkan jadi segini kan, jadi otomatis ini pasti ada kelebihan. Kemudian yang perlu diingat dalam pembagian zawil arham yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, jika ada seorang yang sama jenisnya, 2 orang yang sama jenisnya, maka itu kita pilih. Maksudnya yang sama jenis itu sama-sama saudara, kita pilih yang lebih dekat dengan si mayit. Kemudian yang kedua, jika ada 3 orang yang sama jenisnya, contoh 3 anak perempuan, maka pembagiannya kita sama ratakan. Kemudian yang ketiga, jika ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka kaidahnya itu antara zawil furud maupun zawil arham tetap sama, yaitu seorang laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan.